Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi, Le, biar lebih keras lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Openingnya goyang gemoy, joget gemoy. Itu luar biasa sekali. Wih, wah. Udah. Nanti keterusan di sana malah jatuh. Bapak lagi. gitu tuh, gemoy banget. Kita beri sambutan dulu dong buat semua hadirin yang sudah hadir di tempat ini. Ya, selamat datang di konsolidasi pemenangan Prabowo Gibran. Waktunya Indonesia Maju. Kita akan lihat dulu, Andre. Ya, ini akan ada tayangan ya. Iya, betul. Tayangan berikut ini kita saksikan bersama. Silakan. Ya, itu ada gambar kita, Le, berdua. Iya. Jadi tayangan yang dimaksud adalah tayangan kita berdua. Betul. Ini berarti menandakan dua. Dua, betul. Satu, dua. Ya. Digabung dua. Berdua. Ya, masih kita, Le, masih kita. Nah, Oke. Nah, kita lihat. Ya, ada teman-teman kita di sana. wow. Nah. Lihat itu. Luar biasa sekali. Tidak ada yang ngantuk ya. Betul. Kita lagi nih. Kita lagi. Ya. Harap bersabar dulu. Harap sabar dulu. Karena memang ini kita baru dengan surprise. Betul. Karena video ini sangat surprise. Betul sekali. Jadi akan membuat orang terayam-ayam. Iya. Kok terayam-ayam? Kan kaget. Ayam. Oh iya. Oh ya, ini banyak sekali, Le, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sini ya. Iya. Semuanya bajunya sama seperti kita juga. Iya. Lihat biru gua beda sendiri kan. Ini biru gua nih birunya gabungan antara PAN dan Demokrat nih. Wow. Mas Eko, tuh ada Mas Eko di sana. Terlanjur Oh, kaya. iya. Oke. Ya. Kita sudah akan mau melihat tayangan berikut ini. Dan ini dia kita berdua. Belum. Ini dia. Oke, ini dia kita saksikan. Ini dia. Di balik setiap pemimpin, ada cerita tentang pengabdian yang tulus dan dedikasi yang tinggi. Hari ini, kita berbicara tentang pemimpin yang semangatnya tidak pernah padam dalam berjuang bagi bangsa dan negaranya. Prabowo Subianto, seorang pemimpin yang telah melalui berbagai tantangan dalam memperjuangkan harkat martabat bangsanya. Dari medan perang hingga ke medan diplomasi, dari pelosok desa hingga ke panggung dunia, ia terus berkomitmen dan bersumpah untuk mewujudkan Indonesia maju dan mendunia. Bicara tentang mental pejuang, kita dapat belajar banyak dari sosok seorang Prabowo. Ia berkali-kali jatuh, namun kembali bangun. Kembali bangkit, tanpa kenal menyerah demi bangsanya. Tekadnya hanya satu, melanjutkan dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Ia adalah seorang pemimpin yang konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin hebat lainnya untuk Indonesia. Komitmen Prabowo bagi generasi muda pun diwujudkan dengan mengajak langsung pemimpin muda inspiratif untuk bersama-sama memimpin negeri untuk semua generasi. Gibran Rakabuming Raka, seorang wali kota yang sukses memimpin dan melahirkan kota paling nyaman dan paling toleran di Indonesia. Prabowo Gibran berkomitmen untuk melanjutkan capaian dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Kepada para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita sambut calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baiklah. Hadirin semuanya yang belum berdiri, kami persilakan untuk berdiri. Ya, boleh, mau kasih semangat, boleh. Iya, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Baiklah hadirin, yang belum berdiri kami persilakan untuk berdiri. Ya, karena sesaat lagi kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Setelah duduk, kami persilakan untuk berdiri kembali. Ngapain? Nggak usah. Udah duduk suruh berdiri lagi. Oh iya. Ya, biar nggak terlalu tegang deh. Kita buka aja acara ini ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di acara konsolidasi pemenangan Prabowo Gibran. Waktunya Indonesia maju. Perkenalkan, saya Andre Subianto. Saya Sule Raka Buming. Kami berdua adalah MC. Luar biasa ya, ramai banget ya. Iya. Iya, ini ya. Seperti kayak ingat gak kita beberapa tahun yang lalu juga iya, betul. Ramai banget seperti ini. Lu katanya punya pantun hari ini. Oh iya benar Sul. Nanti kalau pas gua pantun cakep gitu ya. Iya pas, emang lu cakep. Oke. Petir bukan sembarang petir. Cakep.
petir menyambar rumah Wan Kodir. Cakep. Terima kasih Pak Prabowo yang sudah hadir. Cakep. Rasa-rasanya kemenangan Bapak sudah jadi takdir. Luar biasa. Lo bisa gak Sul? Jago juga ya Peres Lundre. Gua juga nggak mau kalah. Ayo. Ke Gondang Dia lewat Mampang Perapatan. Cakep. Mampir sebentar membeli bakwan. Cakep. Selamat datang untuk Mas Gibran, Cakep. calon wakil presiden yang bikin minder lawan. Ya. Keren juga lu Sul. Iya dong. Hebat lu. Oke, kita ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju dan juga beserta seluruh kader, relawan dan simpatisan Prabowo Gibran. Boleh tepuk tangan? Iya. Ya. Saya juga sangat senang sekali Indra. Ya. Jadi bagian dari waktunya Indonesia Maju ini. Selain itu juga senang banget bisa ketemu dan kerja bareng saudara saya Andre Taulani. Terima kasih Sul. Ya, karena cuma acara ini yang bisa menyatukan kita kembali. Terima kasih Sul. Kenapa emang? Karena TV yang lain nggak mau. Tenang aja Pak Sule. Tenang saja. Saya sudah ada di sini. Tenang. Bisa aja lu. Tepuk tangan dulu dong buat Haji Andre. Oke Sul. Apa? Tahun depan kalau Bapak nanti jadi presiden, lu mau nyalonin lagi nggak? Kan tahun kemarin lu gagal. Gak usah dibilang begitu. Ya maju lagi dong. Tidak ada kata menyerah. Berarti lu mau jadi wali lagi? Wali kota. Wali kelas. Oke. Sekarang marilah kita sambut Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju, Bapak Rosan Roslani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan. Calon Presiden Republik Indonesia dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati pimpinan dan ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, para tokoh masyarakat, para relawan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan izin dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sore yang berbahagia ini dalam acara tatap muka langsung dan konsolidasi bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita coba hening sebentar dan membayangkan 20 tahun dari sekarang, pada bulan Desember 2043, anak-anak muda kita yang berumur 25, 30 tahun, 35 tahun akan menjadi pimpinan di partai politik, di dewan, di dunia usaha, di pemerintahan, di global asosiasi, multinasional, multilateral, dan apabila itu sudah tercapai, berarti kita sudah mentransformasi menjadi bangsa yang besar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sejarahnya dimulai di sini. Di tahun 2024, di mana kita mempunyai seorang pemuda yang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Dan itu kenapa bisa terjadi pula? Karena kita mempunyai sosok pemimpin yang berwawasan luas, bervisi maju ke depan, dan rela untuk mengorbankan waktu,
tenaga, dan pikirannya untuk memimpin Indonesia ke depan, untuk menjadi negara yang berkembang, maju, adil, dan makmur. Dan sosok itu adalah calon pemimpin kita yang bernama Bapak Prabowo Subianto. Yang telah secara sadar memberikan kesempatan kepada anak muda yang 36 tahun selisih usianya untuk bersama-sama memimpin bangsa ini ke depan. Pak Jokowi telah meletakkan dasar-dasar fondasi yang kuat kepada kita semua. Di semua lini, baik segi ekonomi, baik segi sosial budaya, baik segi penjaminan sosial, ekonomi, dan juga kesehatan. Dan tentunya fondasi yang solid ini harus kita lanjutkan secara berkesinambungan dan terus kita sempurnakan ke depannya. Karena di sini kita bukan hanya mencari suara yang banyak untuk memilih kita, tetapi di sini kita juga mencoba untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kampanye yang kita lakukan adalah kampanye yang positif, yang riang gembira, yang transparan, yang terbuka, tidak pernah menyebarkan hoax, tidak saling mengkejek, dan mengutamakan masa depan bangsa kita, dan mengutamakan persatuan kita semua. Mengamankan kemenangan untuk pasangan kita, Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, berarti kita berjuang untuk mengamankan masa depan kita, masa depan anak kita, dan masa depan cucu kita. Oleh sebab itu, marilah kita bergerak bersama-sama. Karena inilah waktu kita, inilah masa kita untuk menjadikan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga Allah SWT selalu meridhoi niat dan tujuan kita yang mulia untuk menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Rosan Ruslani. Luar biasa sekali, Andre. Gue sih yakin deh, di bawah kepemimpinan beliau ini tim yang keren-keren dan mumpuni bisa berkontribusi menciptakan pemilu 2024 yang damai. Betul ya, karena Pak Rosan ini, itu beliau tuh orang hebat. Sudah teruji pengalamannya. Lo tahu nggak? Kalau beliau itu pernah menjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat. Nah, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ruslan. Nah, tapi karena beliau udah pernah jadi duta besar Amerika, pasti bahasa Inggrisnya jago. Wah, sama gua lah. Nah, makanya kalau gitu sekarang gua tes 11-12 lah. Nah, lo sekarang invite Mas Gibran pakai bahasa Inggris. Who's care? Hah? Who's care? Ya siapa takut? Ya siapa takut bukan who's care dong. Apa? Tiba-tiba who's care, kaget gua. Akan scare takut. Who siapa? Berarti siapa takut? Who's care? Iya. Ya udah coba sekarang. Oke. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Congratulations, evening, father and mother. Ulangin. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Lu dengerin dulu, ntar lu artiin. Oh iya. Congratulations, evening, father and mother. Sebentar. Come, we some about. Sambat apaan? Maksudnya, Sambut. Ya, Ya sambut bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggrisnya sambat. Oh iya. Udah, Pak Ruslan aja lah yang bahasa Inggris. Makanya sosokan lu. Kurang minum susu gua. Udah langsung aja kalau gitu. Kita undang sosok pemuda harapan bangsa. Umur boleh muda, tapi kemampuan boleh diadu sul. Ya. Setuju, Andre? Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran yang memimpin negeri ini, Andre, gue yakin pendidikan Indonesia makin maju. Jelas. Anak cucu kita
bisa sekolah tinggi. Betul. Apalagi dikasih gizi yang baik secara gratis. Nah, cakep tuh. Jadi enak ya kan? Enak, bisa Anak sekolah cucu tinggi. kita. Biasanya si Perdi sekolahnya 2 tingkat. Ini 40 tingkat, Dre. Tinggi. Bukan sekolah di gedung yang tinggi, maksudnya ilmunya jadi tinggi. Oh, pendidikannya. Pendidikannya. Saya kirain kelasnya dinaikin. Bukan. Oke, kalau begitu langsung saja. From Solo to Indonesia. Please welcome Gibran Raka Buming Raka. Mas, itu mas, maaf, podiumnya di sana mas. Mas, podiumnya di sana. Oh, Malah bentar. dagang. Kita tanya Le. Kan tadi maksudnya Mas Gibran di podium tiba-tiba kesini mau bawa apa nih Mas? Harusnya di sana, Mas. Iya. Ini saya bawa sesuatu, Oke. sebuah gagasan yang konkret. Bukan sebuah teori atau retorika. Ini saya mau mengenalkan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita. Mas Gibran luar biasa ya. Iya. Beliau ini nggak banyak bicara, tapi Iya. langsung kerja. Iya. Dan Kerjanya akan nyata. bagikan makan gratis dan susu. Betul sekali. Tapi mungkin Mas Gibran nggak tahu. Kenapa? Kalau minum susu itu katanya nggak boleh sama ikan nila, Mas. Kenapa emang? Le? Kenapa itu? Karena katanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Rusak susu sebelah. Mana ada rusak susu sebelah? Itu Rusak kecil. susu sebelah nggak? Nah itu maksudnya. Susu siapa yang sebelah Iya, iya. rusak? Iya. Apa benar itu Mas Gibran? Apa benar yang dikatakan Sule itu? Itu kan istilah, Dek. Lucu ya? Itu pepatah. Oh iya, iya. Pepatah. Iya, 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 iya. Mas Gibran, Iya. ini sekarang kan banyak kita mendengar nih, ada segelintir orang yang menyinyirin program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira respon Mas Gibran untuk menjawab nyinyiran-nyinyiran itu bagaimana Nah, Mas? bagaimana? Ya ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Tapi ngomong-ngomong ini makanannya boleh dicoba, Mas? Boleh. Boleh, Mas, kita coba ya, Mas. Ayo. Saya dari Jumat belum Iya. makan. Lama banget loh. Iya, maklum, Rek. Ada plastiknya. Ada plastiknya. Buka dulu. Makanya lu Nggak lu kelihatan. harus dukung Pak Prabowo biar lu sekolah tinggi. Makasih Mas Gibran. Ada plastik dikenyot. Gue udah nggak tahan, abis ngeliat susu pengennya ngenyot aja gitu. Seruput. Waduh, Le, enak banget, Le. Hah? Enak banget, Mas. Tapi ikan nilanya mana? Gak ada kan? Itu kan pepatah Oh, iya. tadi, Pan. Coba makan dulu, Sal. Boleh coba, Mas? Bukain dong. Weh, ini Iya. calon wapres Iya, suruh-suruh maaf, lagi. Maaf, saya kan tahu orangnya enak gitu loh. Iya, iya, iya. Lu yang bukain dong. Nah, dikit aja. Udah nggak apa-apa, Mas. Mas Nggak apa-apa, Mas. Ya. Ya. Lu jangan dikuak sama nasinya. Nah, dikit aja ini. Ini kan buat makan siang. Ini dagingnya Berasa gimana? berasa empuk.
Ya, pokoknya jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Saya taruh ya Mas. Enak. Ini enak. Udah enak, gratis lagi. Iya. Luar biasa kan. Oke, Sul, kita lanjut lagi. Dan ini bakal digratisin ya? Gratis Bapak Ibu. Jadi kita harap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan. Yang di Jakarta, yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan semuanya mendapatkan hak yang sama, gizi yang sama. Tuh, dengerin Le, makanya jangan pada nyinyir. Ya, tapi ini saya mau nanya nih, ada yang bilang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini hanya joget-joget aja, nggak ada gagasannya katanya. Nah, gimana tuh Mas? Gimana? Kalau saya mah senang joget. Iya. Tet, 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 tet. Ya? Bahagia, Bahagia, happy. bikin sehat, happy. Happy. Benar. Enggak, emangnya apa yang salah dengan joget? Nah, Apa yang salah dengan gembira? Sekarang saya tanya ya, boleh tidak masyarakat hidup gembira? boleh. Boleh tidak masyarakat makin sejahtera? Boleh tidak masyarakat makin bahagia? Boleh. Benar juga. Loh iya. Nggak ada salahnya joget. Emang joget kenapa? Tetangga saya asam urat joget sembuh bu. Luar biasa. Luar biasa. Ini hebat ini. Iya. Benar. Kenapa nggak boleh? Benar, benar. Ya, itu tandanya orang yang happy, yang joget itu orang yang gembira. Benar. Yang artinya mau gembira dengan rakyatnya. Betul Le. Kita ini harus maju. Apalagi ke depan tantangan Indonesia itu kan nggak mudah. Karena kalau kita stres, kita susah berpikir dan menghadapi tantangan. Ya. Ya kan? Betul nggak Mas? Ya betul, jadi ke depan memang tantangannya tidak mudah. Tapi kesempatannya makin terbuka, terutama untuk anak-anak muda. Makanya ke depan akan kita fokuskan ke yang namanya hilirisasi digital. Ini untuk menjawab tantangan zaman. Ini kita siapkan anak-anak SMK yang ahli artificial intelligence. Kita siapkan jago-jago big data analytic. Kita siapkan ahli-ahli blockchain. Kita siapkan ahli-ahli cyber security. Kita siapkan ahli-ahli kripto. Kita siapkan juga ahli-ahli yang di bidang bioteknologi dan sebagainya. Kita juga pengen santri-santri yang pinter perbankan syariah, santri-santri yang pinter digital marketing. Kita siapkan future talents dengan future skills. Kita harus siapkan semua itu. Luar biasa. Tepuk tangan Ya. sekali lagi buat Mas Gibran. Ya. Ya. Dre, Ya. ini kita kan biasanya Mas Gibran tuh irit ngomong ya. Ha-ha. Tumben sekarang panjang. Ngomongnya banyak gitu maksudnya. Iya. Pasti karena minum susu Le. Susunya pas. Iya. Tapi nggak dicampur nila. Oh iya benar. Maaf ya Mas Gibran. Memang susu itu menyehatkan. Pasti. Saya suka banget sama susu Mas. Lo bener kan? Iya, Iya bener. Kalau nggak minum susu kita nggak sehat. Nggak sehat betul. Ada yang mau disampaikan lagi Kan Mas? ada istilah. Ya. Di dalam susu yang kuat terhadap jiwa yang sehat. Terbalik loh. Hah? Salah ya? Salah loh. Itu main sana on kompori sono. Lu main di sana, gua di sono. Monggo Mas. Tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mas Gibran. Gibran. Oke. Mas, biar kita aja Mas. nggak apa-apa. Mas, biar kita aja Mas. Biar, Mas. biar saya aja. Mas, Mas yang dorong. Eh. Nah, Mas duduk aja di sana. Iya, iya, Mas. Biar ini saya lebihin aja di. Kita aja Mas. Kita aja. Masa Mas Gibran yang dorong? Tepuk Saya tangan buat aja. Mas Gibran. Boleh tepuk tangan lagi yang meriah buat Mas Gibran. Keren banget tadi Mas Gibran Andre ya.
Mantap. Visi misinya itu membangun bangsa jelas dan terukur. Betul. Dan kita sampai di saat yang ditunggu-tunggu Nindre. Ya. Idola gue Nindre. Bangga sekali hari ini kita bisa ketemu langsung sama beliau. Walaupun kita belum diundang makan siang ke kantornya. Gua mah udah. Oh, Lu kalah lu. Cipung sering. Lu kalah sama Cipung lu. emang lu udah pernah diundang? Udah pernah. Hah? Udah pernah. Kapan lu? Lah lu lihat aja di Instagram gue. Oh, lu nggak ngajak gua? Wah, emang punya ongkos gak lu? Kalau punya teman baru jangan lupa teman lama. Oh iya. Oke. Kalau gitu Sul, biar kita diundang, kita kasih lagu spesial. Boleh. Untuk Pak Prabowo. Boleh. Kita duet. Ya, nadanya segimana? 1, 2, 3. Pak Bowo, kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Pak Bowo punya joget ala gemoy, visi misi semangatnya takkan padam. Oh Pak Bowo. Oke juga Baiklah, ya. para hadirin sekalian, marilah kita sambut putra kebanggaan Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, dapat berjumpa di tempat yang baik ini dalam keadaan yang baik untuk melaksanakan tugas kita sebagai warga negara. Kita berkumpul hari ini dalam suatu pertemuan politik. Saudara-saudara sekalian, saya tentunya menyapa semua tokoh yang hadir di sini, terutama calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Kemudian begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini. Ketua Dewan Pembina dari tim kampanye nasional kita, Habib Lutfi bin Yahya. Hadir Jenderal TNI Wiranto, Pak Hatta Rajasa, Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Begitu banyak juga tokoh-tokoh semuanya yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya, karena saya sekarang harus disiplin. Saya dibatasi waktu untuk bicara.
Dan saya lihat panitia tidak siapkan kopi di depan saya ini. Tapi saya tidak kalah akal. Sebelum saya muncul, saya sudah minum kopi dulu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu, tapi sekaligus bangga melihat, merasakan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dukungan kepada saya dan saudara Gibran saya menerima sebagai penugasan, sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja? Gimana? Jangan. Tidak, rakyat sedang melihat. Saudara-saudara, kami siap berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, saya sudah wakafkan hidup saya untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, istilahnya waktu itu, kita sudah taken untuk siap mati untuk republik ini. Saya lahir di saat Indonesia baru saja merdeka. Masih sangat sulit kehidupan kita. Penjajah yang telah menjajah kita ratusan tahun tidak rela meninggalkan Nusantara ini. Mereka meninggalkan bom-bom waktu di mana-mana. Mereka meninggalkan pemberontakan yang mereka biayai, yang mereka siapkan. Karena mereka tidak rela meninggalkan Indonesia, karena Indonesia sangat kaya. Saudara-saudara sekalian, semua pemimpin kita punya niat yang baik, punya cita-cita yang baik, punya prestasi yang baik. Karena itu, marilah kita belajar sebagai bangsa, marilah kita belajar untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita. Menghormati mereka-mereka yang telah berjuang untuk kita, mereka-mereka yang sudah berkorban untuk kita, mereka-mereka yang gugur untuk kita, supaya kita bisa berdiri hari ini seperti ini, saudara sekalian. Dan karena itu, penugasan yang kami terima dari saudara-saudara dan dari seluruh rakyat Indonesia, terutama dari Koalisi Indonesia Maju, 9 partai, di mana terdiri dari partai-partai yang menjadi inti
yang setia dari pemerintah Pak Joko Widodo. Kami bertekad untuk melanjutkan segala yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita, dan khususnya fondasi yang kuat yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat survei-survei sekarang, kita merasakan dukungan rakyat sangat besar. Tapi kita tidak hanya mengandalkan survei-survei. Mas Gibran dan saya dalam beberapa hari ini kita telah terjun ke banyak daerah, ke banyak titik. Dan di situ saya merasakan getaran rakyat kita. Saya merasakan harapan rakyat kita. Saya melihat mata mereka. Saya melihat antusiasme rakyat kita. Dan saya merasakan tangan mereka sangat keras. Terutama emak-emak itu. Kalau sudah pegang, tidak mau dilepas. Apalagi ada sekarang ini fenomena gemoy-gemoy itu loh. Ada emak-emak yang cubit pipi saya. Sakit lagi. Inilah demokrasi. Rakyat ingin menyentuh pemimpin-pemimpinnya, saudara sekalian. Dan saya merasa bahagia. Saya tidak merasa tua kalau di tengah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, seluruh koalisi Indonesia Maju, seluruh tim kampanye nasional, tim kampanye daerah, kader-kader dari 9 partai yang hebat-hebat itu, Golkar yang hebat, Demokrat yang hebat, PAN yang hebat, Gerindra juga hebat, PBB, Gelora, Garuda, dan Partai Prima, last but not least, Partai Anak Muda, PSI. Saya minta kita harus bekerja keras. Kalau tidak salah, tinggal 65 hari lagi. 65 hari lagi. Kita harus kerja keras. Kita harus turun ke rakyat. Jangan terkecoh dengan beberapa orang yang di elit-elit yang kerjanya hanya mau nyinyir-nyinyir saja gitu. Katanya calon presiden harus punya gagasan yang bagus, nggak boleh joget-joget. Kita punya gagasan yang hebat. Kita punya strategi yang hebat. Kita punya peta ke depan yang luar biasa. Saya yakin pakar manapun yang punya akal sehat
dan kebersihan hati akan melihat bahwa gagasannya Koalisi Indonesia Maju adalah gagasan untuk membuat Indonesia negara yang hebat. Strategi ini bukan tiba-tiba jatuh dari langit. Strategi ini bukan hadiah dari siapa-siapa. Strategi ini adalah kumpulan pengalaman kita di masa lalu. Dari sekian presiden, dari sekian puluh tahun pengalaman, di atas landasan yang kuat yang telah dibangun oleh presiden kita Joko Widodo. Pak Jokowi ini orang yang mengalahkan saya 2 kali itu. Ini orang Indonesia, orang kalah ketawa. Tapi saudara-saudara, sebagai warga negara yang percaya dengan kedaulatan rakyat, siapapun yang dapat mandat dari rakyat, saya hormat dan saya patuh dan saya dukung. Pak Jokowi ini ada yang ngejek saya juga. Prabowo bisanya jualan Pak Jokowi saja. Loh, aku timnya Jokowi, kenapa enggak? Ya. Masa gue mau jualan orang lain? Iya kan? Emang gue goblok? Saudara-saudara, hampir semua survei menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo sekarang mengalami dan menerima dukungan positif dari lebih 75% rakyat Indonesia. Untung konstitusi kita tidak mengizinkan lebih dari 2 periode. Kalau enggak, gue nggak bisa jadi capres lagi nih. Saudara-saudara sekalian, dengan suatu dukungan positif ini yang jarang terjadi bagi seorang kepala negara, kepala pemerintah di negara manapun, menunjukkan bahwa apa yang beliau kerjakan dirasakan oleh rakyat. Saya keliling dan saya melihat rakyat kita merasakan. Dan rakyat kita sangat senang manakala kita, koalisi kita, tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Suatu saat saya dipanggil, Pak Jokowi mengatakan kepada saya, Menhan. Beliau kadang-kadang panggil saya Menhan, tapi kalau sudah di luar jam dinas sering beliau panggil saya Mas Bowo. Beliau sampaikan berapa kali, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin rakyat kita makmur. Beliau katakan itu.
Kalau kita tidak teruskan hilirisasi, tidak mungkin Indonesia menjadi negara kuat, negara hebat. Beliau katakan berkali-kali, benar, banyak negara risau, banyak negara tidak suka kalau kita hilirisasi. Mereka maunya ambil barang kita, ambil bahan kita murah. Kemudian bahan kita diolah di pabrik mereka, habis itu mereka jual produknya dengan puluhan kali nilainya kepada kita. Saudara-saudara, Pak Jokowi berani dan tegas mengatakan no, mulai saat ini kita tidak mau lagi jual bahan-bahan kita murah kepada bangsa lain. Karena itu, ya, saya bersatu dengan Pak Jokowi tidak hanya karena hubungan baik, karena pemikiran kita, strategi kita, pandangan kita untuk Indonesia maju sama. Ideologi kita sama. Ideologi kita sesungguhnya adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Cita-cita Bung Karno dari sejak awal. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus pastikan sumber daya alam kita harus bisa memberi nilai tambah sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa kita sendiri, saudara sekalian. Kita harus punya mobil buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, pesawat terbang buatan anak-anak Indonesia, kereta api buatan anak-anak Indonesia, televisi, komputer, alat-alat, gadget digital buatan anak Indonesia. Semuanya harus bisa kita buat, saudara-saudara. Kita tidak mau jadi pasar untuk orang lain. Kita mau jadi bangsa yang bisa memproduksi barang-barang hebat-hebat, industri yang hebat-hebat. Karena itu kita sepakat, kita bangga, dan kita gembira. Kita gembira bukan kita hedon, beda. Di tengah kita gembira, saudara-saudara, di saat kita berkumpul di sini, dan kita harus berkumpul di sini, ini tugas konstitusional kita. Republik yang modern, republik itu artinya kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat berarti pemimpin-pemimpin rakyat, wakil-wakil rakyat harus berani berpolitik. Politik artinya kehendak memperbaiki kehidupan rakyat. Kalau kita mau perbaiki kehidupan rakyat, kita harus berpolitik. Tapi politik kita harus politik yang benar, politik yang baik, politik yang ikhlas, politik yang berbakti kepada negara, bangsa, dan rakyat. Dan bukan politik menjelek-jelekan, bukan politik ngenyek-ngenyek, bukan politik cari-cari kesalahan, tapi politik mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, hilirisasi nanti kita laksanakan hilirisasi di semua bidang, tidak hanya di bidang tambang, tapi di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang kehutanan, di semua bidang kita akan laksanakan hilirisasi. Kita tidak mau jual kekayaan kita murah lagi.
Kita ingin pabrik-pabrik, puluhan ribu pabrik harus dibangun di Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Anak-anak Indonesia nanti tidak boleh hanya mendapat pekerjaan dengan upah murah. Kita tidak mau jadi bangsa UMR. Kita tidak mau. Kita mau jadi negara yang maju, negara yang makmur. Anak-anak kita harus hidup terhormat, saudara-saudara sekalian. Karena itu, tadi wakil saya langsung memperlihatkan tekad kita, program strategis kita. Kita akan memberi makan dan susu kepada semua anak-anak Indonesia. Termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Ini nanti akan terasa, bangsa Indonesia nanti anak-anaknya akan kuat, cerdas, mampu bersaing dengan negara manapun di dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani. Kita harus berani. Kita harus berani bercita-cita. Kita harus berani bermimpi. Kita harus berani meletakkan sasaran yang setinggi-tingginya, bukan sasaran apa adanya. Cita-cita kita menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu cita-cita yang mulia, itu cita-cita yang harus kita pegang. Kita harus berani mengatakan itu. Saudara-saudara, kita tidak mau hanya negara per kapita, bukan per kapita yang kita inginkan. Kita ingin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, beranikah kita punya cita-cita yang tinggi? Kita bangsa yang berani atau tidak? Berani? Menurut saudara-saudara, mampu atau tidak kita menghilangkan kemiskinan dari Indonesia? Kita harus menghilangkan kemiskinan, menghilangkan korupsi. Kita harus buat landasan yang kuat di atas landasan yang sudah dibangun Pak Jokowi. Lebih kuat lagi untuk kita lompat menjadi negara hebat. Dan di situ anak-anak muda harus siap. Kita harus berani juga menyiapkan anak-anak muda kita. Kalau kita tidak siapkan sekarang, kapan mereka siap, saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi, memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar. Mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih. Saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya?
Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk Republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan. Oh, dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat. Kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu, Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Memang ini ilmu ya. Di negara ini politik itu ada ilmunya. Dan ilmu ini kadang-kadang sejarah. Bagaimanapun Solo ini pusat negara dari dulu, pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Ya, Banyumas itu gudangnya tentara, pandai jadi tentara. Jadi terpaksa saya belajar dari orang Solo, saudara kalian. Tapi sekarang udah lumayan lah, ya kan? Jadi udah tidak seperti dulu, tapi cita-citanya masih sama dengan yang dulu. Berbakti kepada negara dan bangsa. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwa nanti kita akan laksanakan 65 hari sisa ini kampanye dengan sebaik-baiknya. Kampanye dengan rajin turun ke bawah. Dengan memberi program kita, memberi strategi kita, memberi gagasan kita. Habis kita beri gagasan, ya nggak apa-apa kalau joget. Karena bangsa kita memang senang joget. Setiap suku ada jogetnya, iya kan? Benar. Di Jawa Barat namanya apa? Jaipong. Di Timur namanya TBTB. Di Papua namanya Yoswim. Iya kan? Di Maluku, di Minahasa, di mana-mana ada kok. Iya kan? Bung Karno aja suka joget kok. Gue ada tuh fotonya. Mau lihat? Saudara-saudara, dan kita selesaikan kampanye ini dengan baik, dengan terhormat. Saudara-saudara, kita percaya dengan kekuatan rakyat, kita percaya dengan kedaulatan rakyat, kita merasakan dukungan rakyat, kita merasakan getaran rakyat, kita merasakan impian rakyat, dan kita akan bersama rakyat seterusnya. Saudara-saudara sekalian, saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Kalau rakyat memilih calon nomor 1 atau nomor 3, kalau itu keputusan rakyat, saya akan hormat dan saya akan dukung. Dan saya sudah buktikan, 2 kali saya kalah, 2 kali saya hormat, 2 kali saya dukung, 2 kali saya hadir pelantikan lawan yang mengalahkan saya. Dan saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran,
saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya akan merangkul, saya akan melindungi, saya akan berbakti. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya, saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Bahkan dalam kehidupan saya sudah 3 kali saya merasa sudah mau dipanggil dan saya sudah ucapkan 2 kalimat syahadat dalam hidup saya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan di sini sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Saya dari beberapa daerah, saya melihat anak-anak Indonesia masih ada yang kecil-kecil. Usianya 10 tahun, badannya sama dengan anak 4 tahun. Ini tidak boleh terjadi. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saudara-saudara sekalian, saya sudah dikasih isyarat, waktunya terlalu lama, Pak. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, saya ditegur kok tidak sebut relawan tadi. Soalnya seragamnya hampir sama semua ini. Warnanya biru muda. Terima kasih relawan saudara-saudara sekalian. Justru relawan ini adalah kekuatan rahasia kita. Karena relawan lebih bebas bergerak kemana-mana. Relawan tidak punya kepentingan karena nggak nyalek. Betul. Ini kadang-kadang ya kader-kader partai ya yang distruktur mikirnya nyalek aja, tapi nyalek itu penting juga. Kita harus di eksekutif kuat dan di legislatif kuat, baru Indonesia bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian. Terima kasih relawan ya.
Sekarang yang ngatur saya adalah ketua TKN. Dia yang bilang sekarang keluar, Pak. Bapak berdiri di sini. Bapak pakaiannya warna ini. Semua diatur. Tapi itu ketua yang benar, saudara-saudara ya. Terima kasih. Beliau sudah kasih isyarat cukup. Pak Prabowo jangan terlalu lama bicara. Saudara-saudara, tadi ada kealpaan saya harus sebut tokoh-tokoh yang hadir ya di sini tadi, yang mendukung kita di mana-mana. Pak Agung Gumelar, Pak Manggindaan, Ibu Wismoyo Aris Munandar, Bapak Soekarwo, Letnan Jenderal Tarub, Dr. Sufmi Daska Ahmad, para ketua partai-partai politik, Ketua Dewan Pengarah Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, saudara-saudara, saya kira saudara bisa ambil kesimpulan bahwa di belakang saya ada pengalaman 20 tahun memimpin Republik Indonesia, saudara sekalian. Pak SBY selalu memberi nasihat dan dukungan kepada saya. Pak Zulkifli Hasan sedang kampanye di Lombok. Pak Yusril Iza Mahendra sedang kampanye. Pak Muhammad Anies Mata sedang kampanye. Pak Mas Kaisang sedang kampanye. Agus Jabo ada, Ahmad Ridho ada, Pak Hashim Joyadikusumo sedang berada di Surabaya. Pak, oh ada, udah kembali. Oh, sorry, tadi pagi di Surabaya, langsung kembali rupanya. Terima kasih. Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sutanto, Pak Burhanuddin Abdullah, Saudara Sekretaris TKN Nusron Wahid, tokoh-tokoh nasional yang hadir, Bapak Abu Rizal Bakri, Ridwan Kamil, Dedi Yusuf, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, Komjen Polisi Purnawirawan Aridono, Komjen Polisi Condro Kirono, Komjen Polisi Boy Rafli, Saudara Fadlizon, dengan hopengnya Fahri Hamzah. Mana Fahri? Saudara Otto Hasibuan, minta maaf saya tidak hadir kemarin itu. Saudara-saudara, terima kasih sekali lagi. Ya, tenang aja Pan. Aku udah
rangkul-rangkulan sama dia di belakang gitu. Saudara Edi Suparno. Sekjen PAN yang setia. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Boleh saya beri pantun? Dari Jakarta menuju Mamuju, berjalan santai bersama kawan. Para pejuang politik Indonesia Maju, mari jemput kemenangan bersama Prabowo Gibran. Boleh satu lagi pantun? Minta izin ke ketua TKN. Boleh Pak? Enggak berani gue kalau dia enggak setuju. Pergi memancing bersama teman. Memancing sebentar dapat ikan mas. Mari kita menangkan Prabowo Gibran untuk mewujudkan Indonesia Mas. Pantun ketiga boleh? Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita joketin saja. Ya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Subianto. Wow. Luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Mas Bowo. Oh, Mas Bowo. Iya. Mulai hari ini manggilnya Mas Bowo. Mas Bowo. Karena ada pantun, Dek. Pantunnya gimana? Membeli sawo di tempatnya si Amoy. Cakep. Mas Bowo emang gemoy. Membeli keran bareng si Amoy. Cakep. Mas Gibran emang asoy. Luar biasa sekali tadi Iya. Andrea. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Mas Bowo. Tadi kan dengar kita sama-sama ya, Mas Bowo tuh, Pak Prabowo tuh kalau kemana-mana, apa wajahnya sampai dicubit sama emak-emak. Ya, saking gemesnya. Iya, nah itu Pak Prabowo, saya harus buka hari ini. Itu yang nyubit pipi Bapak itu emaknya Sule. Ya. Bener kan? Ya, sekarang lagi saya sekap. Tapi memang kalau melihat sosok Pak Prabowo ya, Le, Ya. ini saya tuh kagum dengan beliau. Karena beliau sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Republik Indonesia. Betul. Berjiwa besar dan mental kesatria. Ini patut dicontoh. Ya, betul, Ndre. Banyak banget juga yang terinspirasi, Ndre, dari Mas Bowo ini. Seperti sekarang ini banyak konten kreator yang bikin konten-konten positif dan asik. Nah, untuk itu kita akan memberikan penghargaan untuk squad digital terasik Prabowo Gibran. Dan nominasinya adalah Penghargaan untuk skuad digital terasik Prabowo Gibran. Nominasinya adalah
ternyata kita juga diajakin seru-seruan bareng, bergembira ria, nyanyi bareng dan juga kita tuh. Emang boleh? Ya, saatnya kita akan mengumumkan siapa saja peraih penghargaan Squad Digital Terasik Prabowo Gibran. Dan kami mohon kepada para pemenang yang namanya disebut untuk langsung naik ke atas panggung karena nanti akan menerima penghargaan. Penghargaannya apa, Le? Nanti ikan nila dan susu. Ada lah, pakai ditanya. Ya. Oke. Dan peraih penghargaan Squad Digital Terasik Prabowo Gibran adalah Riana Rizkia asal Jakarta. Kani Dwi Aryani asal Jakarta. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran untuk menyerahkan plakat kepada peraih penghargaan Squad Digital Terasik Prabowo Gibran. Berkenan pula mendampingi yaitu Ketua TKN Bapak Rosan Ruslan. Ya, selamat kepada para pemenang. Selain mendapatkan plakat, para peraih penghargaan Squad Digital Terasik Prabowo Gibran ini akan mendapat kesempatan makan malam bersama dengan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Iya. Dan makan malamnya nggak malam-malam banget ya. Ya, betul sekali. Karena kalau yang malam-malam banget namanya makan kemalaman. Iya. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Ya. Kita hitung sama-sama Oke, ya. kita hitung sama-sama. Dua. Cekrek. Oke. Ya. Kami persilakan untuk Pak Prabowo, Mas Gibran dan para peraih penghargaan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Squad Digital Terasik Prabowo Gibran. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana Bapak Prabowo dan Mas Gibran menjelaskan gagasannya untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, biar makin semangat nih, Le. Ya. Mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Indonesia, tanah air yang indah dan penuh keajaiban. Dunia dapat menyaksikan tentang perjalanan luar biasa menuju Indonesia maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang penuh dedikasi. Perubahan nyata terlihat dalam pembangunan infrastruktur yang monumental. Konektivitas yang menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar akses publik, dan pembangunan lainnya yang transformatif. Semua ini adalah langkah-langkah strategis menuju kemajuan Indonesia. Hari ini, visi Indonesia Maju kita gaungkan kembali demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Melanjutkan yang telah dicapai dan menyempurnakan pembangunan ke depan. Selalu berorientasi pada rakyat, bekerja untuk rakyat,
dan melangkah bersama rakyat dengan melibatkan semua generasi. Kita selalu memerlukan pemimpin sejati yang bekerja tanpa kenal lelah hingga terlihat senyum masyarakat yang merasakan dampak positif dalam keseharian hidup mereka. Berpihak pada hak-hak dasar masyarakat melalui program air bersih dan pemenuhan gizi melalui program makan siang dan susu gratis demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas, terampil, dan memiliki keunggulan daya saing. Pemimpin yang bersama-sama melanjutkan perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik dengan keberagaman sebagai kekuatan utamanya. Kita pastikan Indonesia tetap menjadi tempat di mana setiap warganya merasakan manfaat dari kemajuan. Sekarang saatnya kita wujudkan visi Indonesia maju bersama-sama dengan riang gembira. Ya, luar biasa sekali. Pak Prabowo akan terus melanjutkan keberhasilan pembangunan Bapak Jokowi yang sudah sangat baik. Intinya ini adalah keberlanjutan. Betul sekali Indre. Karena sejatinya sesuatu yang sudah baik itu harus terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Dan sekarang saatnya kita happy. Saatnya kita akan bernyanyi dan bergoyang bersama. Setuju bernyanyi bergoyang bersama? Oke, kalau begitu kita akan dihibur oleh penyanyi yang cantik, terkenal dan suka Salim. Siapa itu? Langsung saja, inilah dia kita sambut Wika Salim. Pak Bowo pilihanku, Mas Gibran kebanggaanku, ku yakin nomor 2 pasti menang. Boleh sama-sama yuk. Pak Bowo pilihanku, Mas Gibran kebanggaanku, ku yakin nomor 2 pasti menang. Si kuning ke gondang dia, ku cari begini gara-gara.
Mohon menjaga. Semua suka susu. Susu bikin sehat. Susu bikin kuat. Ditambah makan siang bernutrisi, gizi anak terpenuhi. Anak sehat, ibu bahagia. Program makan siang dan susu gratis untuk anak Indonesia bersama Prabowo Gibran. Generasi sehat, Indonesia maju. Prabowo Gibran. Air sumber kehidupan. Sayangnya, masih banyak daerah di Indonesia yang kesulitan air. Tapi sekarang, kita punya ahli dan teknologi yang mampu menemukan sumber-sumber air. Saudara-saudara kita bisa kembali menikmati air bersih. Kekeringan pergi, senyum dan harapan datang lagi. Indonesia swasembada air, kemajuan segera terukir.